Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala limpahan berkah, rahmat, dan hidayahnya, kita masih bisa mengikuti acara pelatihan kuisis ini dalam keadaan yang sehat tanpa suatu halangan apapun. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru di seluruh Nusantara di Indonesia ini yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dengan narasumber kesayangan kita, yaitu Bapak Sucipto, Sarjana Pendidikan. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada malam hari ini, kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita akan mengamati serta mendengarkan dan menyimak paparan dari Bapak Sucipto untuk materi yang ketiga ini dan di sesi yang ketiga ini. Dan untuk Bapak Ibu semuanya kami mohon untuk menyimak sampai akhir, jangan kemana-mana, jangan ditinggal dulu, nanti dulu kita fokus dulu dengan materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Sucipto, karena untuk hari ini kita akan ada final untuk merebutkan 20 besar dari peserta yang akan nantinya menjadi nominasi untuk mendapatkan akun kuisis super, termasuk saya nanti juga akan mengikuti sampai terakhir supaya bisa menjawab kuis. Jadi jangan lupa untuk di akhir sesi seperti biasa Bapak Sucipto akan memberikan kuis untuk kita semua dan jangan sampai ketinggalan. Baik, kami silahkan Bapak Sucipto untuk memulai materinya. Baik, terima kasih Bu Ki atas kesempatannya. Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki pertemuan terakhir ya, setelah selama hampir 1 bulan. Nanti sampai ke pembagian sertifikat sudah menunjukkan kita mulai dari proses awal sudah 1 bulan. Nah, saya bersyukur sekali Bapak Ibu masih setia untuk selalu hadir dalam kegiatan kita ini. Semoga apa yang kita ikuti selama ini bermanfaat ya, bagi saya pribadi dan bagi panjenengan juga. Perlu saya sampaikan seperti pada awalnya bahwa oleh Master Umar, saya selaku calon super trainer itu kan dulu ditargetkan 100 peserta, tetapi alhamdulillah saya bisa dengan bantuan teman-teman ini banyak sekali ya, bantuan teman-teman ini bisa bergabung. Ada yang pendaftaran itu 262, yang terdaftar itu 262 peserta. Berarti kan saya sudah targetnya sudah melebihi dari dapatnya sudah melebihi dari target yang telah ditentukan. Berarti setelah kegiatan ini berarti lisensi untuk menjadi super trainer itu saya dapatkan. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu semua telah mendukung kegiatan ini. Setelah itu ya nanti sebagai apresiasi ya seperti yang saya janjikan, nanti ada 20 peserta terbaik itu nanti mendapatkan akun super tim ya, akun super tim. Kemudian mungkin nanti beberapa orang saya tawari mungkin kalau berminat menjadi trainer ya. Jadi kan bawahnya super trainer itu ada trainer. Nah, itu nanti ya nanti kita bicarakan lebih lanjut lah itu untuk trainer itu. Ucapan terima kasih saya sampaikan pertama kepada teman-teman yang sangat mendukung sekali. Ada Pak Budi Prasetyo, ada Bu Deni Pristivona, Bu Ismiwati kepala sekolah saya, ada Pak Mahendra dari Pasuruan, Bu Uki, Pak Joko,
Kemudian dan teman-teman semua yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan, ada Bu Vita, ada Pak Simon, di belakang saya ini ada Bu Vita dan Pak Simon ini yang selalu ikut mendukung sebagai host dan co-host, lalu mengawasi kegiatan ini, ya, itu sebagai operatornya. Dan lain-lain juga banyak sekali teman yang telah membantu kegiatan ini. Akhirnya kegiatan ini sudah alhamdulillah lancar sampai hari ini, ya. Tadi seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk tugas bisa dikerjakan sampai hari Minggu. Nanti hari Senin itu insya Allah kalau sudah fix semua, sertifikat kami distribusikan melalui email yang telah panjenengan tulis. Nanti misalkan ya enggak 1 hari, nggih, 3 hari gitu, nggih. Misalkan 3 hari kok enggak dapat, monggo WA saya. Monggo WA saya, nanti saya tindak lanjuti. Gitu. Kalau masih hari Senin ya jangan ditagih, mungkin belum terkirim, ya mungkin saja, nggih. Tapi kalau sudah hari Kamis gitu, kok belum dapat, nah, monggo bisa konfirmasi WA saya. Kemudian untuk akun super team itu prosesnya paling lambat 15 hari. Jadi misalkan nanti panjenengan sudah terrekap, nanti malam akan saya total dari hasilnya tes pertama, kedua, dan ketiga. Nanti saya hitung 20 peserta tertinggi. Nah, itu kalau sudah nanti saya umumkan, mungkin besok saya umumkan. Kalau sudah itu berarti paling lambat nanti 15 hari kerja, itu paling lambat itu. Kalau kadang-kadang ya cepat kok. Tergantung Mr. Umar sendiri sibuk apa enggak gitu, ya. Kalau sudah itu nanti akan saya kirim by WA mungkin, ya, saya kirim by WA. Itu untuk akun super team. Baik untuk Bapak Ibu, untuk materi kali ini kita cukup ringan saja. Ntar dulu nih Pak Budi sudah rawa apa belum Bu Ugi? Masih belum, nggih? Sepertinya masih belum, Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan saja. Mohon izin share screen. Belum tampil. Nah, ini Bapak Ibu beberapa mungkin perbedaan akun super, ya, dengan akun basic. Akun basic itu tidak dapat membuat hal-hal yang seperti ini, ya. Ini ada sekitar 14 item yang ada di akun super quizzes. Nah, yang pertama saya jelaskan itu ada mode PR tanpa batas waktu. Nanti saya praktekkan, ya, seperti apa mode PR tanpa batas waktu itu. Jadi yang pertama ada mode PR tanpa batas waktu. Itu artinya begini, jika di akun basic setelah panjenengan memberikan link PR itu harus diberi waktu. Hari ini kah 2 hari atau 3 hari atau seminggu, okay? Itu. Tapi kalau di super itu bebas. PR ini kita berikan link sekarang, dikerjakan 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun itu bisa. Okay? Itu kelebihan dari akun super yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu buka kembali game berakhir. Di super itu jika game itu sudah berakhir, sudah ditutup, misalkan ada siswa kok belum mengerjakan, dia pengen ngerjakan, panjenengan buka lagi, itu bisa. Jadi link yang sudah dibagikan ke siswa, itu otomatis
langsung bisa dikerjakan lagi, bisa dibuka lagi. Itu kelebihan yang kedua. Yang ketiga, itu tidak adanya iklan. Jadi kalau di basic itu kan ada itu iklan sebelah kanan itu biasanya. Kalau dari tampilan berarti sebelah kirinya, nah itu kan ada iklan yang terpasang di situ, ya. Tapi kalau super itu tidak ada iklannya, jadi bebas semuanya terisi tentang fitur-fitur dalam WSIS. Selanjutnya rekam suara atau audio selama 1 menit. Ketika kita mau buat soal atau presentasi, itu kita bisa rekam suara kita sendiri. Jadi langsung kita bicara di situ, nanti langsung bisa terekam. Ya, itu selama 1 menit, maksimal 1 menit itu rekamannya. 1 menit dalam satu sheet ya. Nanti kalau mau rekaman lagi ya dilanjutkan sheet berikutnya bisa. Tetap aja maksimal 1 sheetnya itu 1 menit. Selanjutnya memasukkan video YouTube di soal atau slide. Jika kita mau buat soal, misalkan diberi keterangan dulu, penjelasannya itu dari YouTube, itu bisa kita ambil. Dan YouTube-nya tidak full, ya. Bisa kita pilih, kita potong saja. Kita potong, kita pilih. Kemarin saya praktek tidak bisa itu karena ternyata masih live itu, jadi tidak bisa. Tapi kalau sudah tidak live itu bisa dipotong, ya. Selanjutnya penjelasan setiap jawaban. Nah ini misalkan ada soal pilihan ganda, lalu kita mau menjelaskan, kan jawabannya B itu dijelaskan. Kenapa kok jawabannya B? Ada penjelasannya itu bisa di akun super. Kemudian tema interaktif. Tema interaktif itu temanya bisa kita pilih sesuai yang ada disiapkan oleh WSIS. Kalau di basic tidak ada itu tema interaktif itu. Jadi tema interaktif itu hanya khusus pengguna super. Kemudian ada grup WA khusus pengguna super. Jadi nanti kalau panjenengan itu sudah akunnya sudah super, itu dimasukkan di ada grup WA-nya khusus pengguna super. Ya. Banyak ya, tapi grupnya banyak ya. Tergantung super trainernya masing-masing. Nanti mengikuti super trainernya masing-masing. Kemudian menggunakan konten super ini banyak, ya, antara lain yang tadi. Nah, itu kemudian adaptive learning. Adaptive learning itu artinya begini. Di kuisis itu misalkan kemarin sudah saya jelaskan sedikit. Misalkan kita buat soal itu 100. Mau kita acak, kita bagikan ke siswa itu supaya mereka menerima soal yang berbeda-beda. Nah, itu nanti kita pakai yang itu, adaptive learning itu. Kemudian siswa nanti menerima soalnya itu beda-beda. Ada yang nomor 1 itu misalkan A, yang nomor 2 yang soal yang B atau yang C, yang D begitu ya. Jadi beda-beda, semuanya diacak. Di antara 100 itu nanti yang keluar ke siswa itu 50 soal yang berbeda-beda. Seperti itu. Selanjutnya tema dan font interaktif. Jadi kalau di WSIS super itu kita bisa milih tema dan font. Fontnya juga banyak pilihan. Kalau di basic itu cuma 1 fontnya. Tapi kalau di super itu macam-macam. Bisa kita pilih berbagai font. Kemudian prioritas dukungan pengguna. Jika ada kesulitan menggunakan WSIS nanti akan didukung oleh ya super trainernya dan lain-lain itu ya. Itu misalkan ada pertanyaan kok ini tidak bisa digunakan atau bagaimana, itu bisa langsung nanti di WA grupnya nanti ditanyakan, itu biasanya langsung dijawab gitu ya. Selanjutnya ada test timer. Jadi soalnya diberi waktu sesuai kemauan kita ya. Kalau di basic itu cuma menentukan berapa detik, berapa menit gitu kan. Tapi kalau di super itu sesuai kemauan kita, bisa kita atur sendiri gitulah. Test timernya itu bisa kita atur sendiri.
dan bisa dimunculkan. Tuh. Yang terakhir itu adalah akses pelatihan. Jadi misalkan panjenengan memiliki akun super, ya otomatis di WA Group nanti akan misalkan ada pelatihan-pelatihan tentang kuisis, nanti akan diberi tahu, ya, akan diberitahu. Ya memang ada yang gratis, ada yang berbayar, gitu. Tergantung penyelenggaranya, gitu. Yang paling bawah itu ada keterangan, misalkan ingin panjenengan upgrade email panjenengan, kuisis panjenengan jadi super, itu bisa pesan ke super trainernya bisa, atau isi link itu juga bisa. bit.ly/super kuisis, situ juga bisa, sama, ya. Itu sama untuk super kuisis. Itu beberapa kelebihannya, mungkin perlu saya praktekkan sebentar. Oke, mungkin Pak Budi sudah rawuh. Ya Pak Cep, ini saya lihat sepertinya juga belum hadir. Masih belum, ya? Iya. Berarti saya lanjutkan Saya saja. kembali. Ya, dilanjutkan dulu. Bapak Ibu, misalkan kita mau gunakan kuisis super, ya. Di sini sudah ada tulisannya, ya. Tulisannya akun super. Akun super itu berarti akun saya ini sudah super. Kemudian di sini sebelah kiri tidak ada iklannya. Kalau basic di sini biasanya keluar iklan. Biasanya keluar iklan. Tuh. Selanjutnya tadi yang kedua, misalkan, oh ya, Pak Budi masih dalam perjalanan, jadi tidak bisa mengisi, Bu. Nah, selanjutnya beberapa kelebihan, ya. Tadi misalkan kita mau buat soal bentuknya video gitu, ya. Oh, kok saya kayak gini. Nah, misalkan ini. Seperti biasa, tulis judul dan lain-lain itu. Ya. Nah, misalkan kita mau pilihan ganda. Nah, ini kelebihannya. Kalau di basic itu cuma bisa memasukkan ini saja, rumus matematika dan gambar. Tapi kalau di super itu ditambahi audio dan video. Saya beri contoh, misalkan kita masukkan video, ya. Video dulu, dari YouTube dulu, ya. Nah, dari YouTube caranya ya dibuka YouTube-nya dulu, kemudian nanti kita salin link, ya. Kita salin link. Saya cari channel saya sendiri saja. Supaya lebih mudah. Ini channel teman saya aja lah. Ini caranya untuk kita ngambil YouTube, ya. YouTube. Misalkan di sini ada Pramuka Siaga. Tuh. Kita buka, lalu kita klik kanan, ya. Kita klik kanan, kita salin ininya. Salin URL video, kemudian kita masukkan di sini. Kita tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, kemarin saya tidak ada ininya karena kemarin live, ya. Tuh. Nah, ini kan waktunya lama ini. Ada 5 menit 40. Jadi supaya misalnya kita mau cari intinya saja di mana, itu bisa kita share ke sini.
Baik, kita seperti ini. Coba kita mainkan. Nah, ini langsung di tengah. Nah, ini berarti langsung keterangan yang di sini saja. Nanti kalau sudah selesai itu. Mau kita pindah ya bisa saja. Kita pindah. Sebelah sini misalkan kurang tepat. Seperti ini. Nah, itu kalau sudah langsung kita selesai, klik selesai. Nah, ini YouTube-nya sudah tampil di sini, ya. Tinggal beri pertanyaan saja, apa misalkan apa, terus jawabannya tinggal tulis di sini. Karena ini contoh ya, kan saja. Misalkan kunci jawabannya ini yang tidak dipakai kita hapus, ya seperti itu. Sudah selesai, waktunya kita tentukan, ya. Kalau sudah kita simpan. Tuh kalau YouTube. Kalau mau tambahkan lagi pertanyaan baru itu di sini. Kalau di bawah ini juga boleh, sama saja. Pertanyaan baru, misalkan banyak jawaban. Mau buat rekaman, langsung gini aja, klik. Nah, ini kita bisa unggah MP3 atau kita buat sendiri. Nah, misalkan begini ya. Ini ada 1, 2, 3. Ya. Sudah, ini 1, 2, 3. Ya, sudah. Ini misalkan saya sudah rekaman ini ya, sudah rekaman selesai saya stop. Oke. Tapi ini kedengaran nanti ya. Coba saya mainkan. 1, 2, 3. Nah, feedbacknya lupa mematikan. Nah, misalkan kita mau hapus ya kita hapus saja. Hapus, kita ulangi lagi. Sebutkan nama Anda. Ya, misalkan gitu aja ya. Sebutkan nama Anda. Simpan. Sudah kita simpan. Selesai. Nah, ini rekamannya otomatis di sini. Karena sebutkan nama Anda ya jangan pilihan banyak, tapi ya kita ganti aja. Ganti ke fill in the blank. Seperti itu. Kalau nggak mau beri alternatif nggak usah diisi. Ya. Atau kita isi yang uraian juga nggak apa-apa. Ini. Nah, ini berarti nanti siswa tinggal jawab aja. Otomatis nanti ada di sini. Tuh. Kalau sudah, kita simpan. Tuh, kemudian apalagi kelebihannya? Kelebihannya misalkan ini sudah selesai ya. Kita terbitkan. Kita buat publik boleh, pribadi boleh. Nah, misalkan ini mau kita buat mulai kuis langsung. Nasik. Nah, ini di sini pengaturannya sudah beda. Nah, ini di sini yang beda itu adalah ini tadi yang adaptif tadi di sini. Kalau kita hidupkan nanti ini tapi harus soalnya banyak ya. Kalau 2 nggak bisa mungkin. Ya. Kalau soalnya banyak nanti bisa diatur di sini. Ini yang beda. Kemudian kalau ini sama. Kalau ini sama. Kemudian apalagi yang beda? Nah, waktu ini. Waktu ini bisa diatur. Uji timer ini. Ini khusus untuk yang super. Tuh. Itu jika kita mau tugaskan secara langsung.
misalkan mau tugaskan dengan pekerjaan rumah. Nah, yang beda di sini tidak ada batas waktu. Kalau di basic nggak ada ini, adanya cuma yang atas ini saja. Nah, ini juga tidak ada pembelajaran adaptif, tidak ada. Ini khusus yang super. Yang lainnya sama, yang lainnya itu ada. Ini juga ada, tinggal milih. Itu untuk beberapa kelebihan akun super. Ya. Mungkin itu saja Bu Uki. Nah, ini Pak Budi, WA saya, beliau dalam perjalanan jadi tidak bisa bergabung. Jadi langsung saja nanti tanya jawab. Gimana? Oh iya. Baik Pak Cip, terima kasih untuk paparannya hari ini dan ternyata untuk Bapak Budi Prastyo yang rencananya akan memberikan tambahan informasi dan penguatan untuk kita semua sepertinya berhalangan untuk hari ini. Jadi kita langsung bisa membuka sesi tanya jawab bersama narasumber kita. Begitu ya Pak Cip ya? Iya. Berarti nanti waktunya selesai lebih cepat. Iya. Waktunya selesai lebih cepat untuk hari ini. Sambil saya baca chat ya Pak ya. Sepertinya belum ada pertanyaan juga di chat. Ibu Debbie, ada yang mau ditanyakan? Bertanya Bu. Oh iya, silakan Bapak Eko Hadi. Dari mana Bapak? Dari Kabupaten Probolinggo Bu. Oh iya, aman Pak di sana? Aduh, kalau daerah timur sudah banyak yang hitam Bu. Sama Pak di sini. PPKM berarti ya di sana juga sama ya Pak ya? Nggih. Baik, silakan Pak. Silakan Bapak Eko. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya menyimak dari penjelasan dari Pak C terkait dengan kuisis super itu memang lebih lengkap daripada yang dasar memang. Nah, yang perlu saya pertanyakan Bapak, karena saya belum mengalami yang super, apakah ada kendala apabila soal tersebut itu langsung dari YouTube? Soalnya kan kalau kita online untuk kuisis itu kan tidak perlu mungkin sinyal yang kuat. Tapi kalau pada saat kita menggunakan soal menggunakan YouTube itu apakah ada kendala atau apakah bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bapak Eko. Silahkan Pak Cep memberikan jawaban. Terima kasih Pak Eko. Pak Eko ini ketuanya teman-teman ini Bu Uki. Oh gitu ya. Ketua apa ini? Waktu pelatihan dulu. Ketua PPL itu. Ya. Teman dekat berarti ya Pak ya? Ya, nah di sinilah. Itu anak buahnya Bu Futa. Iya Pak, untuk YouTube itu selama saya memakai mungkin hampir 1 tahun lah. Karena di situ kan kelebihannya dipotong Pak. Jadi tidak ada masalah. Saya tidak menemui masalah di situ. Nggak tahu mungkin kalau yang lain karena kan kalau YouTube di khusus itu bisa kita potong. Jadi kita cuma ngambil setengah menit atau mungkin 1 menit cuma gitu aja. Jadi tidak full gitu kan. Kita ambil intinya saja. Jadi saya belum pernah mengalami masalah seperti itu. Tidak tahu kalau mungkin yang lain mengalami masalah, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya belum pernah mengalami masalah seperti itu. Bu Uki ini sepertinya Pak Budi hadir Bu Uki. Oh iya. Diberi kesempatan. Boleh nanti sekaligus penutupan begitu Pak Cep ya? Oh iya. Kita menjawab satu pertanyaan, 2 Pak Cep, ada 2 pertanyaan lagi sambil menunggu Pak Budi untuk siap ya. Dari Ibu Nurul Kusuma, izin bertanya Pak Cep, apakah ada pengaturan untuk rekap nilai siswa bisa langsung urut sesuai urutan presentasi siswa? Ini Pak Cep, ada enggak? Atau harus kita impor ke Excel dulu, kemudian kita urutkan sendiri begitu? Baik, terima kasih. Itu ya sedikit
mungkin ada kelemahan atau kelebihan ya. Memang kalau karena kuisis ini basisnya itu adalah prestasi, jadi yang nilainya itu lebih tinggi pasti ada di atas. Akhirnya tidak urut dengan absen gitu nggih. Nah, tekniknya bagaimana kalau teknik saya itu adalah saya masukkan nomor absennya anak-anak. Itu. Jadi kalau presentasi anak-anak itu mau mengerjakan itu, jadi ditulis saja, tulis nomor absenmu. Itu nggih. Nomor 1, 2, 3. Nah, nanti ketika kita download di Excel, nah kita urutkan aja pakai itu pengurutan di Excel itu. Jadi nanti langsung urut nomor 1 sampai terakhir. Tinggal di sort aja ya Pak ya. Iya. Kalau kita biarkan anak-anak tidak memasukkan nomor absen, ya nanti memang tidak urut. Jadi urutnya itu sesuai dengan prestasi atau nilai yang dia dapatkan gitu. Jadi supaya urut sesuai nomor absen ketika kita mau masukkan ke daftar nilai, yaitu tadi awalnya anak-anak harus mengisikan nomor absennya sendiri. Tuh, akhirnya kita lebih mudah gitu. Ya. Sudah mungkin itu Bu. Ya, ada lagi dari Ibu Hadijah. Izin bertanya Pak Cep, kalau tadi dijelaskan tentang kelebihan akun super yang kami tanyakan, kelebihan akun dasar itu apa begitu? Maksudnya kelebihan akun super ini sebenarnya. Oh, akun dasar itu akun maksudnya dasar. Yang bukan yang super sepertinya. Iya. Gitu. Ya, kelebihan akun dasar banyak, Bu. Yang pertama tentunya tidak bayar, gratis. Jadi tinggal panjenengan registrasi saja, sudah panjenengan bisa memakainya. Selama-lamanya tidak ada batasan itu. Akun basic itu selama-lamanya bisa dipakai. Kemudian juga bisa menggunakan fitur teleportasi. Nah, tapi teleportasinya yang sama-sama dasar. Itu. Kalau super kan bisa ke dasar, bisa ke super. Tapi kalau akun dasar, teleportasi masih bisa digunakan. Sama itu. Gambar ambil di internet juga bisa, ambil di PC juga bisa. Sebenarnya kita pakai yang dasar saja itu sudah cukup. Cuma kelebihan di khusus yang super kan itu tadi, seperti YouTube, seperti website, kemudian rekaman, cuma itu yang mungkin yang bedanya di situ. Tapi kalau secara standarnya sudah standar lah, yang basic itu sudah standar, bisa kita pakai untuk pembelajaran interaktif dalam keadaan pandemi seperti ini, bisa kita manfaatkan, tuh. Dan juga kita bisa kolaborasikan atau kita integrasikan dengan Google Classroom, kemarin sudah bisa kan, tuh, dengan Microsoft Teams juga bisa. Jadi menurut saya kita pakai basic aja sudah standar lah, sudah bisa ya. Jalan seperti itu. Ya. Ini pertanyaan lagi ya Pak, 2 sekalian saya bacakan sekalian, terus jenengan jawab, kemudian kita di sesi penguatan oleh praktisi pendidikan kita Bapak Budi Prasetyo ya. Dari Ibu Astuti, jika soal berupa IC, apakah masih bisa langsung dapat nilai Pak Cip itu? Kemudian yang kedua dari Ibu Rini, izin bertanya, apakah ada batasan pada soal di kuisis di akun dasar maupun di akun super begitu? Ini mungkin setelah Pak Cip menjawab, kita akan lanjut ke narasumber berikutnya begitu. Itu Pak Mardi mungkin nanti bertanya di kesempatan kali ini. Ya. Sudah angkat tangan lama, kasihan. Baik, untuk IC itu kalau di kuisis itu otomatis itu dapat nilai, ya. Tapi nilainya benar, nilainya 100. Jadi misalkan ingin mengurangi nilainya anak-anak, harus diperiksa dulu. Oh ternyata ini nggak tepat lah jawabannya, kita kurangi, itu bisa. Tapi kalau kita tidak periksa, otomatis sudah masuk nilai 100. Ini otomatis masuk nilai 100. Misalkan kalau gini ya, misalkan sebutkan sila Pancasila kan harus 5 dengan itu. Anak-anak menjawab 1 sila ya nilainya 100. Jawab 5 sila ya tetap 100. Jadi kalau kita ingin mengurangi ya kita periksa dulu jawabannya anak-anak. Oh cuma jawab 2 berarti nilai 40 saja lah, seperti itu. Bisa kita edit dirubah menjadi 40. Tapi kalau kita tidak edit ya tetap 100.
Selanjutnya untuk batasan soal tidak ada, hanya batasannya itu batasan pilihan. Pilihan ganda itu batasannya cuma 5, A, B, C, D, E. Tidak bisa sampai 6. Ini jadi batasannya cuma sampai E saja untuk batasan. Oke, itu saja Bu Uki. Ya, ini terakhir dari Bapak Yudi nih. Bapak Yudi. Apakah presentasi pembuatannya bisa dibuat melalui HP? Sepertinya bisa ya. Nah, bisa. Saya juga mengendalikan. Saya tadi juga pakai HP bisa. Ya, khusus pakai HP bisa. Bisa, cuma ya memang agak ribet lah, karena pilihannya kan ya sempit gitu ya gambarnya, jadi agak sulit gitu. Tapi kalau laptop kan lebih leluasa, layarnya lebih lebar. Tapi kalau pakai HP tetap bisa. Jadi saya ngontrol nilai anak-anak juga dari HP, tidak perlu buka laptop, dari HP saja sudah bisa. Ya. Itu. Tadi Pak Mardi nggak jadi ya? Pak Mardi ini sepertinya masih apa? Sudah angkat tangan apa sudah ini? Sudah turun lah. Pak Mardi? Ya. Oh ini masih. Silakan Pak Mardi, satu pertanyaan lagi dari Pak Mardi. Terima Silakan, kasih Pak. Bu Uki dan Pak Cip untuk kesempatannya. Nah, karena saya bukan akun super, yang saya tanyakan berbasis akun dasar atau akun basic. Yang pertama, ini karena hari terakhir, kesempatan terakhir untuk bertanya, maka pertanyaan saya nanti agak double, jadi lebih dari satu. Yang pertama, apa keuntungan jika kita membuat kuisis itu di model publik ataupun privat? Jadi itu keuntungan bagi kita itu apa? Kalau memang tidak ada keuntungan, ya kita publikkan saja. Kalau misalnya privat itu lebih untung bagi kita, ya kita privat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika kita menggunakan kuisis yang gratis, yang dasar tadi, berapa banyak soal yang bisa kita buat? Itu terbatas atau bebas? Misalnya terbatas itu ya 30 soal, 50 soal, atau bebas. Dan pembuatan meme itu, meme yang terakhir, itu kan juga kita diizinkan untuk membuat meme. Nah itu juga ada batasnya atau bebas. Lalu yang ketiga, maaf ada 4 pertanyaan Pak Jep. Jika kita membuat kuisis dan setelah kita bagi ke siswa, ternyata kunci jawaban yang kita berikan di kuisis itu salah. Nah, ketika siswa semua sudah menjawab, otomatis jawaban anak-anak kan dianggap salah. Nah, setelah kuisis itu dijawab oleh anak-anak, kita edit kunci jawabannya, kita betulkan. Apakah di kuisis itu jawaban anak-anak juga akan dibetulkan atau tetap salah? Kalau di Google Form, itu kalau kita edit, kunci jawabannya kita edit, otomatis jawaban anak yang sudah tadi disalahkan itu menjadi betul. Itu di kuisis apakah berlaku seperti itu. Lalu yang terakhir, untuk jawaban isian atau uraian, apakah jawaban siswa tulisan jawaban harus persis ditulis seperti kunci jawaban. Ini juga dasarnya saya mengambil dari Google Form. Kalau misalnya kuncinya saya tulis huruf kecil semua, lalu anak-anak menjawab dengan huruf besar, itu kan kalau di Google Form kan salah. Apakah di kuisis itu tidak berlaku? Jadi tetap dianggap betul untuk uraian dan isian. Itu saja. Terima kasih Pak Cip. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Mardi. Ini tadi pertanyaannya borongan Pak Cip. Silahkan dijawab. Sepertinya tadi Pak Cip juga sudah menyimak sangat lengkap. Silakan. Ya, langsung saja ya, karena banyak berarti keuntungannya privat dengan publik itu ya, kalau publik itu ya cuma soal kita, karya kita mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain ya, gitu. Cuma sementara itu yang saya tahu ya, karya kita bermanfaat bagi orang lain. Kalau privat itu berarti ya untuk kalangan kita sendiri, tidak kita bagikan kepada orang lain. Nah itu panjenengan bisa ya mengira-ngira ini misalkan kita bagikan itu
bermanfaat atau tidak, atau misalkan berisiko apa enggak. Yang penting berisiko apa enggak. Kalau berisiko nggak usah di publik ya, langsung di privat saja, nggak perlu di publik, karena mungkin ada apa ini yang kita buat itu kata-kata yang bagaimana memang khusus untuk kalangan sendiri, jadi lebih baik tidak di publik. Tapi kalau memang layak untuk di publik, kita publikkan, bisa bermanfaat bagi orang lain, ya setidaknya kita publik saja itu. Kemudian banyak soal itu tidak dibatasi, ya. Tadi sudah saya sampaikan, hanya saja kalau pilihan itu batasan pilihan itu yang ada maksimal cuma 5. Tuh. Yang ketiga tadi saya kurang jelas Bu Uki. Terus yang keempat jawaban salah. Nah ini kalau siswanya sudah menjawab, yang sudah jawab otomatis salah Pak, karena di sini langsung keluar nilai, langsung keluar peringkat. Jadi tidak bisa. Jadi kalau salah ya salah. Nah, ketika panjenengan edit, kemudian yang mengerjakan berikutnya baru itu yang betul. Ya. Tuh. Selanjutnya untuk isyan. Nah, isyan ini selama jumlah hurufnya sama itu betul saja. Misalkan Indonesia ditulis kecil, ditulis besar, ditulis besar kecil tetap benar. Ya. Selama jumlahnya sama, Indonesia tetap. Kalau Indonesia berarti salah, i-nya tidak ada kan. Tuh. Kecuali di isyan itu kan ada alternatifnya. Jadi misalkan jawabannya Indonesia. Tuh, ada alternatif bawahnya dan dengan tulis lagi Indonesia. Biasanya kan gitu. Terus alternatif lagi Indonesia. Nah, seperti itu nanti anak-anak kalau jawab seperti itu tetap benar. Tetap betul, tetap dapat nilai. Ya. Walaupun hurufnya dibuat besar semua, kecil semua atau campuran besar kecil, tidak masalah. Jadi yang penting jumlah huruf dan jumlah hurufnya yang penting sama. Itu untuk siang. Yang ketiga tadi apa ya? Mimi cukup, atau apa? Bisa diulangi Pak Martin? Cukup, sudah terangkum tadi. Oh, Tapi sudah, sepertinya ya. jumlah itu Pak soal. Tuh, jumlah jumlah soal soal. itu Pak. Mimi mungkin belum. Nggih. Berarti sudah cukup nggih? Nggih, Iya. terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Ini Bu. sepertinya sudah, ya, sepertinya untuk pertanyaan juga sudah dijawab oleh Bapak Sucipto dengan jelas. Kemudian saya sapa dulu untuk Bapak Budi Prasetyo. Bapak Budi Prasetyo sudah hadir bersama kami. Halo Pak, cek. Bapak Budi? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya loh, masih di sekolah ini Bapak? Boten, saya di rumah tapi backgroundnya aja. Backgroundnya, ya. Saya 75 menit. Ya Bapak Ibu, sudah hadir bersama kami. Ini adalah Bapak Budi Prasetyo, seorang praktisi pendidikan di Kota Batu. Beliau ini merupakan sekretaris PGRI Kota Batu dan beliau ini merupakan Kepala SMP Negeri 3 Kota Batu yang merupakan sekolah penggerak di SMP Negeri satu-satunya di Kota Batu. Dan senang sekali untuk Bapak Budi yang sangat luar biasa pengalamannya berkenan untuk memberikan penguatan untuk kami semuanya. Izin sebentar. Oh, iya. Baik, saya ini sedang ada 2 ruang yang saya ikuti, mohon maaf ya, jadi agak nggak fokus. Terima kasih Pak Budi untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu kami saya semuanya. coba sampaikan ya sedikit sharing aja ya. Ya. Silakan Pak Budi. Izin Mbak Uki, Bu Uki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Ya, alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah
karena atas kasih sayangnya, limpahan rahmat dan hidayahnya hingga detik ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan yang luar biasa ini ya, dalam rangka peningkatan kapasitas diri, dalam rangka menyiapkan diri sebagai guru masa depan bagi anak-anak kita ya, bagi guru-guru luar biasa, guru-guru profesional. Salawat dan salam kita yang muslim, mari senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Dan apapun agama yang kita anut, pasti kita akan selalu berupaya untuk meneladani Nabi dan Rasul kita sebagai tuntunan untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat ya. Yang sangat saya hormati dan banggakan Pak Sucipto selaku narasumber dari kegiatan pelatihan kuisis ini yang kerjasama dengan Google ya Pak ya. Oke. Bu Uki selaku moderator yang selalu siap sedia menemani Pak Cip ini. Juga para peserta yang juga sangat saya banggakan. Saya setelah mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pak Cip sebagai tindak lanjut dari pelatihan yang beliau ikuti, sangat menyambut baik, sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah sebuah kebutuhan. Jadi teman-teman Bapak Ibu peserta yang mayoritas juga masih energik, masih fresh, masih muda, pasti menyadari dan memahami betul bahwa kompetensi IT itu menjadi kebutuhan, bukan menjadi penunjang tapi kebutuhan. Ke depan kehidupan anak-anak kita tidak akan bisa dilepaskan dari teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga di pembelajaran pun kita juga harus selalu mengawal mereka dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi itu. Jadi ini membuktikan bahwa Bapak Ibu peserta sudah menyadari sepenuhnya kehadiran IT sebagai sebuah kebutuhan yang harus kita kuasai. Sehingga saya mendukung penuh kegiatan ini. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti proses pelatihan ini, dan hari ini adalah hari terakhir ya Pak Cip. Ya, sekaligus penutupan. Saya yakin sudah banyak sharing ilmu yang bisa kita dapatkan di sini. Tidak sekadar kita menerima ilmu, tapi saya yakin sebagai ajang kolaborasi, belajar bareng, sukses bareng. Itu harapannya ke situ, sehingga teman-teman semakin mengenal IT, memahami IT untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran kita pada anak-anak. Kuisis sebagai salah satu model ya, salah satu model teknik pembelajaran berbasis IT tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, tidak ada yang sifatnya bagus sendiri, tidak ada, hebat sendiri atau paling baik sendiri, tidak ada. Pasti semua punya kelebihan dan kekurangan. Guru yang bijaksana, yang cerdas pasti akan memilah dan memilih kuisis ini cocoknya untuk materi apa, ya, untuk kompetensi apa, pasti. Sehingga keunggulan-keunggulan kuisis bisa dimanfaatkan, dioptimalkan. Nah, nanti untuk materi yang lain ya gunakan aplikasi yang lain. Saya pikir begitu. Kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mengikuti proses ini. Bahkan saya juga mendapat informasi kalau ada 20 peserta ya yang mendapatkan predikat 20 terbaik dari hasil pelatihan ini, mendapatkan kesempatan untuk meraih apa itu Pak? Kesempatan di kuisis super ya. Akun super ya Pak. Ya, kuisis super. Saya terus terang masih harus banyak belajar kepada teman-teman semuanya ini ya. Harus banyak belajar. Jadi sekarang ini masih sifatnya mensupport, mendukung. Ya, monggo dilanjutkan
ajang ini jadikan ajang sharing untuk terus saling tukar pikiran, untuk saling belajar bersama-sama. Ingat, saat ini sudah nggak usum pinter dewi. Ya. Sudah nggak usum hebat dewi. Yang sekarang harus dikembangkan hebat bersama, pinter bersama. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih, saya pikir itu dulu. Mohon maaf saya hari ini juga ada diskusi kegiatan pelatihan sekolah penggerak. Yang kebetulan memang harus kami ikuti, ini hari ke-7. Saya harus ngelembur-ngelembur sampai dini hari. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Tetap semangat. Sama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan Bapak. Sukses selalu untuk amin. semuanya. Semuanya. Sukses Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Tetap lanjutkan komitmen untuk menguasai teknologi demi mengawal masa depan anak-anak kita. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekaligus izin keluar ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Budi yang meskipun sangat sibuk sekali dengan banyak kegiatan masih bisa menyempatkan hadir memberikan penguatan untuk kami semua. Dan semoga meskipun sedikit tetapi kita melihat dari manfaat dan dari penguatan yang sangat luar biasa untuk kami, dan semoga menjadikan kami guru-guru hebat yang dapat diandalkan baik di daerah maupun di Indonesia atau bahkan nantinya bisa membawa nama Indonesia ke luar negeri begitu. Amin. Nah, untuk selanjutnya Pak Cep bagaimana ini? Apakah kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan? Kalau ada yang mau tanya silakan, kalau udah ada berarti langsung kita kuis. Ini sepertinya saya lihat sekali lagi. Untuk presentasi pembuatannya apa tidak bisa dibuat melalui sudah ini tadi ya. Presentasi tadi Pak yang ditanyakan ternyata dari Pak Yudi tadi. Presentasi. Iya sama. Untuk presentasi bisa. Pembuatannya bisa ya pakai AP bisa, ya? Tetap bisa. Oh ya. Baik. Tidak ada yang ditanyakan lagi sepertinya Pak Cip, apakah bisa dilanjutkan dengan kuis? Saya juga ini udah siap-siap membawa HP. Ingin menjadi kandidat 20 besar. Ya sudah, kalau memang enggak ada pertanyaan. Di-share di mana ya Pak Cip linknya Pak Cip? Bagaimana? Di-share di mana ini linknya ini? Ya, di grup sama di laptop ya, gitu di ya? Di grup sama di Zoom ya. Iya. Kok di laptop sampai di Zoom. Iya ya. Ya, silakan Pak Cip. Ditunggu. Terima kasih. Berarti sudah jelas semua. Ada pertanyaan untuk kegiatan kita yang akhir, berarti kita nanti akan kuis. Kuis ini sifatnya menyeleksi, jadi panjenengan yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, insya Allah nanti ya, insya Allah bisalah jawab, nggih. Tuh, cuma ada beberapa soal mungkin tambahan saja, membutuhkan kecerdikan, cuma kecerdikan saja, nggih. Jadi ini agak lama, mungkin nanti saya tunggu 10 menit, nggih. Soalnya ada 20 soalnya, ada 20. Loh, 20 aja, ya. Saya kira 5. Aduh. 20, tapi kasih kisi-kisinya Pak. Iya, kasih kisi-kisi kayak kemarin Pak Cip. Kan belum dikasih kisi-kisi. Terakhir masuk 5 ya. Ujian akhir itu ya agak panjang. Betul apa Pak? 20 kasih kisi-kisi mawon. Nah, tuh. Pak Eko bener itu. Kasih kisi-kisinya dulu Pak, biar kita bisa lihat jawabannya. Ya, ini kisi-kisinya ini. Ini ya, untuk Universitas 3. Kisi-kisinya. Soalnya sama. Nah, ini kan sudah kemarin, nggih. Panjenengan sudah tahu. Cepetan berarti ya Pak ya ini ya. Iya, ini sudah tahu kan. Sudah tahu, ini sudah pernah semua. Ya, pelan-pelan katanya. Oh, dihafalkan dulu Pak. Ini mungkin yang tadi ditanyakan Pak Markus ya, Pak Marti. Nah, kalau isian seperti ini Pak Marti, jadi ada 2 opsi. Jawabnya teleport.
Itu misalkan Ada anak menjawab alternatif. kecil besar sama saja benar. Atau ini saya beri alternatif satu, teleportasi. Jadi jawab teleport juga betul, jawab teleportasi juga betul. Ini sama saja. Tuh. Ya. Wah, ini sudah kenal semua. Kemudian Itu ini Pak juga Joko siapa kemarin ya? Pak Joko siapa? Aku lupa. Terus kemudian ini sudah bisa, ini sudah. Wah, ini sudah bisa kan? Sudah bisa semua. Nah, ini nanti rekaman aja. Tuh. Nah, Suara yang siapa, teliti membaca soalnya jangan sampai keliru. Ini cuma rekaman-rekaman aja. Tuh. Nah, ini nanti polling aja itu. Nah, yang terakhir ini YouTube. Jadi tinggal lihat di gambar di YouTube-nya, tinggal milih saja. Tuh, mudah ya? Mudah. Siap. Pak Joko Oke. siapa? Lanjut ya. Nah, Semoga sudah. sudah Pak Eko Pak. kemarin Pak Joko siapa, ingat enggak? Saya ingatnya hanya Pak Joko. Klasik. Pengaturannya. Tunjukkan jawaban selama aktivitas dengan jawaban setelah aktivitas. Kemudian mode bank tidak. Pertanyaan diajak apa enggak? Diajak aja ya. Diajak aja nggak apa-apa. Biar agak sulit. Nah, biar agak sulit pertanyaannya saya acak. Tuh. Saya beri jawaban. Tuh. Oh, biar ini aja. Nah, biar penasaran. Dah. Penebusan. Panjenengan bisa nanti kalau salah ada penebusan ini, kalau cepat ini jawabannya benar. Papan peringkat, pertanyaan diajak sudah, belum jawaban diajak sudah. Perlihatkan ini sudah. Lanjut. Link. Bagikan di Zoom. Untuk nama tetap ya Pak Cep ya? Kenapa? Nama untuk join bisa diingatkan. Ya betul. Untuk namanya jangan dirubah guys, supaya saya rekapnya itu tidak kesulitan. Kemarin ada satu orang WA saya, nama saya ganti Pak Wai, akhirnya Nah, itu. saya harus cari lagi akhirnya. Ya. Yang di Zoom sudah saya bagikan. Yang kuisis. Kemudian di WA grup juga ya. sudah. Nah, ini sudah. Bapak Ibu sudah dibagikan, silahkan bisa sudah masuk. Join. Saya juga join ini. Ternyata soalnya 20, tak pikir 5. Minta tolong kodenya dimunculkan lagi. Nah, ini sudah banyak yang bergabung, ini sepertinya sudah 47, 48. Kita tunggu berapa sampai semuanya begitu ya Pak Cep ya? Karena waktu juga seru. masih pukul 20 ya, biar seru. Ya, biar seru. Sinyalnya booking, nggak mau kerjasama. Oh gitu Bu. Ya kami tunggu Bu. Kami tunggu. Soalnya biasa apa hot Pak Cip? Bagaimana Pak? Kodenya minta tolong dikeluarkan. Nggak muncul. Apa yang tidak muncul? Soalnya. Oh, soalnya belum Bu. Belum Bu. Soalnya belum muncul. Belum saya mulai. Nanti kalau saya klik mulai baru muncul. Ini masih 62. 62.
Sinyal kurang bersahabat, Pak. Saya belum bisa join. Oh iya, Sabar, Bu. sabar Kita dulu. tunggu. Saya tunggu, Bu, tenang aja. Pak Acep hari ini sabar ya hari ini karena sesi terakhir dan penampilannya sangat rapi dan cakep sekali Pak Acep hari ini. Jasnya baru itu sepertinya ya. Kayak roh. Soalnya saya jarang sekali lihat Pak Cip itu pakai jas. Kayaknya baru kali ini lihat Pak Cip pakai jas. Khusus acara istimewa, Bu. Iya. Habis Nanti yang kondangan Bu juara Uki. gimana Pak Eko? Habis kondangan. Iya. Nggak bisa masuk. Sinyal gangguan. Iya, Pak Juri, semangat Pak Juri. Kami tunggu. Kami tunggu. Untuk Malah yang nanti ketiduran, Bu. nomor 1 nggak dapat ini Pak Cip, nggak dapat reward dari Pak Cip. Apa itu? Ya dapat reward. Ribut aja. Ya siapa tahu Pak Cip nanti mau ngasih apa untuk juara itu gitu kan. Rezeki Pak Cip. Khusus Waduh, macet peserta Buki, nggak asing. bisa. Khusus dari luar. Voucher FIFA. Ibu Nurul di posisi di mana Ibu? Ibu Nurul Bojonegoro, Amalia. Bu. Ini mendung, Bu. Oh gitu. Ya. Mungkin bisa ini pakai HP atau pakai laptop. Mungkin quizesnya bisa ikut pakai pakai HP, biasanya lebih cepat begitu sinyalnya. Dua-duanya tak kerahkan, Bu, ini. Oh iya, kalau perlu pakai HP siapa gitu. Demi akun super ini, Buki. Iya, demi akun sama, Bu. Kita saingan ya. Ini masih 74. HP semua loh, Zoom sama quizesnya. Karena laptop masuk IGD. Iya, laptopnya masih IGD. Bisa pinjem HP suami dulu gitu, nggak apa-apa, Bu. Yang penting bisa ikut kelasnya Pak Cip quiz. Sepertinya ini peminatnya banyak sekali Pak Cip. Mungkin nanti ditunggu lagi kelas-kelas dari Pak Cip berikutnya begitu. Siapa tahu nanti ada kelas apa lagi gitu Pak Cip. Itu, Pak. Ya, itu kan apa ya? Bentuk dari support ke Pak Cip ternyata luar biasa. Sertanya sangat antusias sekali. Sampai Bu Nurul tadi HP dikerahkan, laptop dikerahkan. Itu adalah salah satu bukti dari antusias peserta. Penting gratis. Gimana? Nggak bisa Yang penting masuk. gratis. Lebih penting. Gangguan, nggak bisa masuk. Masih belum bisa masuk Bapak Juri. Wika baru masuk itu. Terbang ujian. Ini namanya Astuti, tapi suaranya kok laki-laki ya? Bingung. Saya bingung. Mau manggil Bu juga salah. Kok namanya Astuti, tapi suaranya bapak-bapak. Muhammad Astuti. Oh, ini Pak Manap ini. Benar macam. Oh, mana ini? Join sama istri. Oh iya. Saya nggak kelihatan wajahnya Pak Manap. Maaf ya. Demi squeezes, Buki. Siapa tahu dikasih akun super semua. Iya, betul, Bu. Saya juga begitu. Ada 80 ini Pak Cip, gimana? Gimana? Dimulai ya, Sa? Dimulai, nanti yang lainnya kan bisa nyusul juga. Nanti, Oke. ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga panjenengan semuanya beruntung. Enggak mungkin. Duh, kok siapa sih? Kan hanya 20. Selamat mengerjakan. Pak Edi Sutresno. Selamat mengerjakan.
Masya Allah. Wah, Bu Vita unggul, Bu Vita. Mungkin ada suaranya, konsentrasi ya.
sudah? Banyak yang sudah selesai apa belum ini? Masih belum. Ini urutan 20 aja masih kurang. Apa Budi? Saya terkecoh dengan suara-suara Anda. Sama Bu, sama Budi, sama. Soalnya kok soalnya. Kurang 1 menit saya akhiri Bapak Ibu. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 saya akhiri. Pak Cep wis gak bisa dulang. Ya, Saya nggak terkecoh bisa. dengan suara-suara Pak Cep dan aku salah semua di suara-suaranya. Embek tak jawab suara apa kambing. Yang bener kan salah semua. Karena itu suaranya Pak Betul, Bu. Cep. Salah semua, Bu. Boleh remedi Pak Cep. Kan remedi, pesannya kan remedi. harus teliti kan. Pak Cep mengecoh juga di kucing jadi kambing ini. Suaranya Pak Cep 11-12. Bullying itu. Iya betul, saya setuju. Saya pikir tadi suara kambing Mirip-mirip sampai Pak Cep. sampai kayak beneran nih. Wah elekan iki. Suaranya Tapi terlalu mirip. suaranya Pak Cep sih Bang yang asli loh. Iya, memang. Berarti Pak Cep yang salah buat kunci itu karena suaranya terlalu mirip. Ya. Dia jawabannya kambing itu Pak karena terlalu mirip sekali. Aduh, terkecoh. Buat pengalaman, gitu. Wah, jadi untuk para juaranya saya sampaikan besok, gitu. Soalnya nanti saya harus rekap dulu, gitu. Mungkin dari peserta ada yang mau memberikan saran pendapat atau yang lainnya, monggo dipersilahkan satu saja.
Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau memberikan saran, tapi di luar yang pertanyaan yang suara-suara tadi ya. Tentunya. Keren kata Mbak Cep. Ibu Casanova. Ibu Kasa mau memberi sambutan, ya. monggo. Suara aja. Gimana nih? Tadi sepertinya ada suara-suara. Bapak, ada yang mau disampaikan untuk Pak Cep? Monggo, untuk saran, kritik, tidak apa-apa Pak. Pendapat boleh saja. Keren, Pak Cep, keren. Oh, cuma keren aja. Ditambahin tak, Bu? Oh ya, keren. Sudah kambing kalah, kucing kalah, Pak. Iya. Pak Cep nih salah ngasih soal konsentrasi jam segini Pak Cep, karena jam segini itu bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah konsentrasinya berkurang sekali. Jadi seharusnya kalau ngasih soal-soal seperti ini lagi, ini kan tadi kritik dan saran ya, saya jawab jangan kritik. Kalau ngasih soal yang seperti ini seharusnya jam 8 pagi. Oh, jam 8 pagi. Oh iya. Gini wes gak fokus blas pokoknya. Suaranya mirip Pak. Masalahnya Bu Uki terlalu bernafsu pengen jadi juara. Akhirnya nggak konsen akhirnya. Tegang terus ya. Serius akhirnya. Iya Pak, soalnya suaranya terlalu mirip. Sudah nggih Bapak Ibu? Apalagi yang meong-meong tadi. Terima kasih Pak Cep, barakallah. Saya tutup dulu nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya sangat sudah terharu sekali atas partisipasi panjenengan sampai akhir ini sudah mengikuti dengan baik. Selama awal sampai akhir, apabila ada kesalahan saya atau pelayanan saya yang kurang pas kepada panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga suatu saat nanti kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu mungkin di lain kesempatan. Itu saja, terima kasih Bu Ki. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, Pak Cep. Matur nuwun Pak Cep. Ya, sepertinya ini Bapak Ibu juga terima kasih ngepranknya. Berpisah dengan Pak Cep ini sepertinya. Dan ilmu buat saya Pak Cep terus terang dengan adanya ini, terutama yang suara-suara tadi itu akan saya terapkan di murid-murid saya. Nah, itu sangat menginspirasi sekali dan memang betul-betul sangat menginspirasi untuk melatih fokus kita, dan itu tidak pernah saya terpikirkan sebelumnya. Saya salut dan itu nanti pasti akan saya terapkan ke peserta didik saya. Sepertinya akan menarik sekali, dan sesi ketiga ini sepertinya Bapak Ibu sudah terlihat lebih akrab, kemudian lebih istilahnya kita lebih seperti saudara seperti itu. Jadi biasanya akhir-akhir ini justru malah yang membuat kangen untuk nanti ada pelatihan Pak Cep berikutnya. Amin. Baik, begitu Bapak Ibu, sekali lagi saya selaku moderator dan mewakili dari Bapak Sucipto juga, mohon maaf apabila ada kekurangan kami dalam melayani panjenengan semua, dan semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini bisa berguna, bermanfaat untuk kita, untuk peserta didik maupun untuk lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu, sekian dari kami dan kami cukupkan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk waktunya, telah mendukung kami semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.